Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan kasih kepada para peserta, baik santri Rumah Quran Al-Hafiz atau dari luar ya. Yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Dan yang saya sayangi para peserta kajian pada pekan ini, alhamdulillah ya, setelah kemarin kita libur, hari ini kita bisa kajian kembali ya. Suka kangen Umi kalau nggak kajian sepekan itu. Baik, puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, ya, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan tentunya hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita pagi ini untuk hadir di acara kajian rutin, insya Allah diganti ke Sabtu pagi dari Ahad pagi. Salat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Alhamdulillah, baik tidak panjang kalam, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk acara selanjutnya, insya Allah tilawatil Quran. Apa nih untuk pekan ini tilawahnya surat apa nih? Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176. Al-Baqarah ayat 172 sampai 176. Baik, di Al-Quran yang pojok ada di halaman 26 ya, 172 sampai 176. Baik, di sini ada De Putri, De Putri. Sudah ada di tempat deh. Kalisa. De Ayudina. Bisa tilawah deh. Bisa, Ustazah. Bisa, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176. Insya Allah akan disampaikan oleh De Ayudina kepada De Ayudina. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah wa fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul adzim. Baik, jazakumullah pada Irina mengucapkan tilawahnya surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176. Insyaallah acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita sama-sama tunggu ya. Tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176 dan insyaallah akan langsung disampaikan oleh Misar Hulan SAG MPD selaku pengasuh Al-Quran Al-Hadis. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat ya kepada kita semua, rezeki yang melimpah ya, nikmat iman yang utama, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat senantiasa bersyukur ya kepada Allah, nikmat beribadah ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita semoga Allah senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman, insyaallah. Alhamdulillah ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya Ustazah ya, dan akhwat fillah semua. Kita sama-sama berduka ya kemarin ya dengan kehilangan putra ya, kehilangan putra Ustazah. Ya, insya Allah itu adalah yang terbaik ya, kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga nanti ya, insya Allah ya, insya Allah. Ya, dan kita berdoa semoga Ustazah senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran ya, dan Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin ya Allah. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 172 ya. Saya izin share screen bisa ya. Sudah terlihat ya Ustazah? Sudah ini sudah terlihat. Ya.
alhamdulillah ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176 ya tadi yang dibacakan. Sini tentang pokok-pokok tentang makanan yang halal dan yang haram. Ya, ini penting sekali juga kita bahas. Ya, alhamdulillah Islam adalah agama yang sangat rinci, ya. Sampai makanan aja tuh kita oleh Allah dan Rasulnya, ya, untuk memilih makanan yang halal dan thayyiban, gitu ya. Di dalam agama lain tuh nggak ada kayak gitu. Ya, hanya Islam, ya, hanya Islam yang memberikan petunjuk ya dengan rinci ya sampai makanan minuman itu semuanya dikasih tahu sama Allah. Ya, begitu baiknya Allah dengan kita ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan manusia kemudian melepaskannya begitu saja. Ya. Ciptakan kemudian Allah kasih buku petunjuknya, caranya hidup di dunia, caranya makan, minum, ya, tidur dan sebagainya. Bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minanas, ya, semuanya melalui buku petunjuk, ya. Jadi mulai dari Nabi Adam, ya, sudah diarahkan dengan sohifah, atau bahkan pada saat itu Nabi Adam bisa langsung berdialog dengan Allah, ya. Kemudian turun kitab Taurat, ya, sampai sebagai penyempurna, ya, dan kitab yang terakhir yang sudah sempurna dengan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi Nabi sesudah itu. Nah, di dalam ayat yang 172 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Nah, Masya Allah, jadi ini adalah perintah hanya untuk orang beriman saja. Ya. Jadi orang-orang beriman itu ketika mendapatkan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, mereka sikapnya sami'na wa ata'na, ya, mereka mendengar kemudian mentaati, ya. Nah, seperti di dalam ayat ini, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, ya, jadi, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk makan dari rezeki yang baik. Ya, jadi ternyata ada rezeki yang nggak baik, ya, berarti, ya. Rezeki yang baik itu adalah makanan yang halal dan makanan yang bukan makanan yang secara zatnya haram atau cara memperolehnya juga tidak baik, ya. Karena ada juga secara zatnya halal, ayam halal, ya, ikan, sapi itu halal. Itu dengan, ya, kalau kita suka lihat di TV itu kan pencurian hewan, ya, pencurian sapi itu, orang lagi sapi di sawah, ya, diangon di sawah, tiba-tiba udah tinggal tulang belulang dan kepalanya gitu, ya, dagingnya dicuri gitu, jadi dipotong di situ, dagingnya dicuri, ya, ya Allah, itu tentu sapinya halal, tapi cara memperolehnya itu dengan jalan yang batil, ya, dengan jalan yang haram, mencuri. Nah, itu tentunya, ya, atau misalnya uang yang diperoleh dari hasil korupsi, hasil menipu, ya,
Nah, itu termasuk dengan rezeki yang tidak baik. Sehingga kita orang-orang beriman itu harus memilih antara rezeki yang baik saja yang kita ambil. Nah, jadi kita jangan tertipu ya. Kadang kita tertipu dengan apa namanya rezeki yang kelihatannya tuh banyak gitu. Oh, kok dia enak ya, dia punya segalanya gitu kan. Apa namanya? Padahal dia hanya misalnya nauzubillah ya, dia menjual aurat ya, membuka auratnya, kemudian mempertontonkan segala macam sehingga dia dapat uang banyak gitu kan. Dengan uang banyak itu dia bisa melakukan segala macamnya gitu kan, dan oh dia suka nyumbang juga kok gitu kan, nyumbang kemana-mana gitu kan, tapi dengan cara yang tidak baik didapatkannya, tentunya tidak bisa juga seperti itu ya, karena di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk ya, memilih akanlah dari rezeki yang baik ya yang kami berikan kepadamu, dan kita pilih gitu ya yang baik saja gitu. Makanya baik juga secara memperolehnya. Ya. Kemudian di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, kembali lagi selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur ketika misalnya kita bisa makan, hanya bisa makan kerupuk aja, nasi sama kerupuk, nasi sama garam ibaratnya sampai seperti itu. Ya, bersyukur senantiasa kepada Allah. Atau makan yang enak sekalipun ya, jangan lupa untuk bersyukur selalu kepada Allah. Ya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya, jadi ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memilih makanan ya yang dari rezeki yang baik saja. Ya, kemudian untuk bersyukur, jangan lupa ya, karena banyak sekali manusia yang lupa bersyukur ya, sudah punya segalanya masih sibuk mengeluh ya, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya keluarga, sudah punya suami, sudah punya anak gitu kan, tapi karena tidak bersyukur, jadi yang keluar dari lisannya itu mengeluh saja. Saya belum punya ini, oh saya masih belum begini, oh saya belum punya ini, belum ini ya. Nah, jadinya kufur nikmat ya, senantiasa gitu ya. Maka kita akan merasa paling beruntung, merasa paling kaya gitu ya, merasa cukup ya dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Baik, di ayat yang selanjutnya Allah berfirman yang artinya ya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah mengharamkan untuk atas kita semua itu bangkai, ya, bangkai kecuali bangkai ikan ya. Kalau ikan ditangkap di laut kan, dibawa ke darat mungkin sudah mati ya, nggak apa-apa. Nah, itu haram ya. Nah, ini banyak juga tidak diketahui ya oleh orang. Darahnya itu ditampung ya, apalagi kalau di Bali ya. Kalau di Bali sih mereka memang udah biasa gitu kan, memotong hewan, darahnya ditampung, kemudian dimasak gitu dan dimakan gitu. Nah, itu kalau bagi orang-orang Muslim, orang beriman itu haram hukumnya. Ya, jadi bangkai itu oleh karenanya kita harus memperhatikan ya, bangkai misalnya ayam sekarang misalnya banyak beredar berita ya, Insya Allah ya, ayam-ayam yang tiren itu kan, yang mati kemarin ya, jadi udah mati baru dipotong gitu kan, Insya Allah ya,
itu haram gitu, karena di dalamnya sudah mengandung penyakit ya, penyakit yang banyak, maka Allah haramkan. Kemudian darah, kemudian daging babi gitu. Ya, sedih juga ya kita mendengar berita bahwa banyak sekali gitu kan daging babi yang kemudian dioplos gitu kan dengan daging sapi ya. Kemudian juga digunakan untuk membuat makanan gitu ya, bakso, cilok, somai dan sebagainya. Wah, Masya Allah ya. Sehingga kita perlu berhati-hati ya, hati-hati untuk membeli makanan yang saat ini itu zamannya kuliner ya. Sekarang zamannya kuliner, orang wisata kuliner ya. Jadi pengen nyobain makan ini, makan itu, makan ini ya. Segala macam gitu kan. Sehingga orang sekarang diarahkan berorientasi pada makan-makan gitu ya, makan-makan. Bentar ya. Yang tempatnya itu warna kuning. Baik. Baik ya, kemudian dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, jadi ada hewan-hewan yang disembelih biasanya bangun rumah, mau naikin atap ya. Kalau orang-orang Hindu kan seperti itu ya. Mau ayam dipotong karena korban ya untuk penghuni tanah atau penghuni apa gitu ya. Atau misalnya memotong kepala kerbau nanti ditanam di situ, kerbaunya dimakan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi sapi, kerbau atau ayam halal, tapi ketika disembelihnya ya bukan karena Allah gitu kan, karena untuk yang lain gitu ya, maka itu menjadi haram. Tapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa. Pengampun Maha Penyayang. Ya. Tapi kalau misalnya terpaksa nih, nggak ada makanan lain, kalau nggak makan ada orang yang tersesat di hutan misalnya, ya dia nggak ada makanan kecuali itu babi misalnya, kecuali yang diharamkan. Boleh kan ya, sekedar untuk menjaga kehidupannya, bukan dengan menikmatinya, oh enaknya banyak gitu, bukan. Ya, tapi sekedar untuk menjaga untuk tetap hidup, ya, tidak melampaui batas. Maka tidak dosa baginya, sungguh Allah Maha Pengampun, ya, Maha Penyayang, ya, Masya Allah, ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah saja tidak strict gitu ya, Allah memberikan pada kita seorang hamba tidak menemukan ya selain yang haram ya untuk dimakan, maka diperbolehkan tapi sedikit, hanya sekedar untuk bertahan hidup lah gitu ya, katakan seperti itu. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, di dalam ayat ini, orang-orang yang menyembunyikan, ya, ternyata memang ada itu orang-orang yang menyembunyikan Al-Quran,
ya, kemudian atau menjualnya dengan harga yang murah, ya, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Orang yang menjual ayat-ayat Allah menjual ayat-ayat Allah kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan gitu, ya, untuk memperoleh kekuasaan di dunia saja misalnya. Jadi mereka ketika misalnya ada seorang non-muslim yang ya pemilu gitu ya, datang ke pesantren, ya, kemudian pesantren itu mungkin dia nyumbang ke pesantren itu ya, tapi kemudian semua santrinya diminta untuk cium tangan gitu ya ke dia ya, ke non muslim ini ya, sedih gitu kan, kenapa kita sampai bersikap seperti itu gitu ya. Kalau udah merendahkan diri ya di hadapan dia, kalau mau nyumbang ya terima aja sumbangannya, tapi tidak perlu membesarkan namanya gitu. Ya, ini kalau ini sampai membesarkan namanya gitu kan, sampai kita jadi ikhtiram menghormati dia gitu kan, wah itu namanya, apalagi sampai memilihnya gitu kan sebagai pemimpin, itu kan jelas-jelas ya Allah jelas-jelas melarang kita kan memilih pemimpin yang kafir kan. Tapi kemudian ada orang-orang yang ya, mengambil ya, menjual ayat Al-Quran, mungkin mereka mendapatkan uang yang banyak segala macam gitu ya, tapi untuk apa gitu kan, kita mau dibawa kemana gitu kan, para santri gitu kan, kita harus mempertahankan keimanan akidah para santri gitu. Kita tidak bisa ya menerima atau misalnya bahkan sampai jadi menghormati ya, non muslim gitu. Baik ya, kemudian ya banyak juga orang sekarang yang mengambil ayat-ayat gitu kan, yang bagus-bagus aja gitu ya, atau paling sering adalah ayat tentang sedekah, ayat tentang poligami gitu ya, yang dikutip apa semau-maunya aja, seenak-enaknya aja. Oh, ini ayat yang ini enak diambil, yang nggak enak nggak diambil gitu ya. Insya Allah. Jadi apa yang diturunkan Allah. Dia tahu padahal di Al-Quran ada larangan memilih pemimpin kafir gitu. Mereka mengabaikannya. Ya. Maka mereka hanya menelan api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Mereka hanya menelan api apa mereka pada hari kiamat ya, dan tidak akan menyucikan mereka. Sedih ya. Kita jangan sampai lupa ya bahwa Mi akan termute Mi. ya, jadi apa namanya, kita jangan lupa bahwa semua ini hanyalah dunia gitu, dan dunia ini hanyalah sementara ya. Rasulullah kayak numpang, kayak kita lagi jalan terus kita numpang ngopi gitu ya, ngopi di kafe gitu kan, cuma sebentar gitu istirahat sebentar, habis itu kita akan melanjutkan perjalanan kita yang jauh. Begitu juga dunia gitu kan, dunia ini hanya sementara gitu, kita mungkin 2 tahun ya, ada yang paling lama 100 tahunan lah ya sekarang ya, jarang orang yang lebih dari 100 tahun tuh. Dan itu ternyata cuma sebentar gitu, dan semuanya itu akan kita tinggalkan kecuali amal soleh kita, iman ya, kecuali iman dan amal soleh kita gitu.
Dan kita tidak lupa bahwa dunia ini memang bukan persinggahan terakhir, bukan gitu ya. Kita masih akan menempuh jalan yang panjang. Allah di surga. Sehingga kita tidak perlu tertipu ya dengan indahnya dunia, dengan nikmatnya dunia, dengan megahnya dunia gitu. Kita nggak perlu tertipu. Ya, sehingga orang-orang beriman mereka hanya memilih yang halal dan baik saja gitu. Untuk memilih rezeki yang baik ya, yang halal dan baik. Tertipu sehingga banyak orang-orang yang kemudian akhirnya menghalalkan segala cara ya, mengambil apapun gitu ya. Pokoknya apa yang ada gitu kan. Yang halal, yang haram diambil semuanya gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Mereka lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara gitu. Ya, hanya sementara saja. Kita diperintahkan Allah untuk ya memilih yang baik-baik saja. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ya, nauzubillah sering sekali ya. Ini tidak main-main gitu kan. Orang-orang yang menjual agama gitu kan, menjual ayat-ayat dengan harga yang murah gitu ya. Balasannya ya adalah kemudian di ayat 176-nya ya, yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu mereka dalam perpecahan yang jauh. Ya, jadi demikian karena Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Ya, jadi Allah itu sudah menurunkan Al-Quran. Gitu. Sudah dikasih buku petunjuknya nih, buku petunjuknya gitu. Kenapa nggak dipakai gitu ya? Dan sesungguhnya itu mereka dalam perpecahan yang jauh. Ya, jadi itu orang-orang sampai mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak beramzalik ya. Mereka orang-orang yang tidak punya iman, mereka baca Al-Quran itu untuk mencari Al-Quran, ejekan, bahan olok-olok ya untuk menjatuhkan Islam. Gitu. Masya Allah kemarin ada seorang yang mu'alaf ya, namanya siapa itu ya, saya lupa. Saya lihat seorang mu'alaf yang tadinya itu dia baca Quran tapi untuk menjelek-jelekkan Islam. Dia baca Quran, dia baca hadis Islam gitu. Tapi ternyata Allah kasih hidayah ya, Masya Allah gitu kan. Yang tadinya dia benci sekali ya dengan Islam, dengan Rasul, dikasih hidayah oleh Allah gitu. Kemudian akhirnya dia hatinya berbalik ya, kemudian dia beriman dan sekarang dia mengatakan kalau ada ya perang gitu, jadi yang terdepan gitu, Masya Allah. Itu orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Baik ya, alhamdulillah kita semua semoga masih bisa tetap istiqomah bersama Al-Quran, ya, mengkaji meskipun cuma sedikit gitu ya. Tapi semoga kita punya hujah nanti di hadapan Allah bahwa kita tetap berusaha untuk berpegang teguh ya kepada Al-Quran dan hadis ya sebagai pedoman hidup kita. Nah, kita juga berusaha untuk mengkajinya terus Quran, husnul khatimah gitu ya insyaallah ya, bertemu dengan Allah dengan amalan-amalan kita yang semoga Allah ridho ya, Allah ridho, kemudian Allah terima semua amalan-amalan
kita. Baik, insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembalikan lagi ke Ustazah dulu ya untuk mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Umi telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya, Masya Allah gitu ya, meskipun surat ini dan ayat ini pernah kita tadabburi bersama-sama sebelumnya, tetapi ketika kita mentadabburi ulang gitu ya, ada saja hikmah-hikmah baru yang bisa kita dapat gitu dari ayat dan surat tersebut gitu ya. Dan betul, saya jadi teringat ya, pernah Ustaz Yalim pernah menyampaikan misalnya wa ta'ana para sahabat itu bukan hanya iya saja gitu ya, tapi samina wa ta'ana mereka itu sambil berharap gitu ya, semoga saya yang terpanggil gitu ya. Kalau mungkin sekarang perang semoga jangan saya gitu ya, semoga jangan saya. Mereka itu selain siap jiwa mereka, harta mereka, semuanya gitu ya. Ada pengharapan juga semoga saya yang terpanggil oleh Rasulullah gitu untuk jihad tersebut gitu ya. Ada pengharapan gitu. Sampai anak kecil pun ya, Masya Allah tuh di ayahnya Rasulullah berharap-harap gitu ya, ingin ikut perang padahal belum masuk kriteria untuk berperang gitu ya. Sampai sebetulnya semoga kita semua juga bisa mengikuti gitu ya jejak-jejak mereka. Setidaknya kita samina wa ta'ana yang ketika Allah perintah laksanakan gitu ya. Selanjutnya kadang saya juga berpikir untuk yang tadi ya, Allah itu masih maha baik banget ya sama kita, masih maha rahman, maha rahim gitu ya. Dengan segitu banyaknya dosa yang kita perbuat dan kita ulangi lagi gitu ya. Kalau kita sebagai manusia, ada orang yang berbuat salah kepada kita dan terus diulangi, pasti kesel gitu ya, pasti ini mau diulangi lagi gitu, gak bakalan mau ngasih apa-apa gitu ya. Jangankan mau ngasih gitu, memaafkan pun mungkin masih teringat-ingat karena terulang-ulang terus. Tapi beda dengan Allah ya, karena maha rahim gitu ya. Ketika kita meminta maaf, dirangkul gitu ya. Kita berjalan satu langkah, kalau di hadisnya berjalan banyak gitu ya kepada kita. Bahkan ketika kita berlari, Allah tuh menghampiri kita lebih daripada itu gitu. Dan Allah masih mau gitu ya memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat yang lainnya, padahal dosa kita banyak gitu ya. Dan Umi sampaikan juga tadi, ketika permasalahan itu masih di dunia, masih mudah ternyata ya, karena masih masuknya urusan kategori dunia gitu ya, hanya sebentar gitu ya, insya Allah di dunia. Sakitnya pun sebentar, ada batasnya gitu. Berbeda cerita ketika kita sudah di akhirat nanti mungkin ya. Jadi permasalahan itu sangat-sangat rumit dan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, bahkan kita tidak memikirkan orang tua kita, anak-anak kita, suami kita gitu ya. Jadi seberat apapun ujian di dunia, insya Allah jalani saja ya Mia, karena masih urusan yang paling mudah kalau masih urusannya dunia gitu ya, belum akhirat. Jadi masih alhamdulillah saja gitu ya, dengan banyaknya nikmat dari Allah, Rahman dan Rahimnya Allah dari Allah gitu ya untuk kita semua. Baik, alhamdulillah. Tafadhol ya, apabila ada yang bertanya kepada Umi, baik sesuai tema kajian kita pagi ini atau di luar tema pun boleh disampaikan. Ini ada yang raise hand, Bunda Sofi atau Kak Sofi ya ini? Ada yang ingin ditanyakan? Bunda Sofi aja. Anaknya Bunda. sudah banyak. Masya Allah, baik. Baik Bunda. Iya. Tafadhol. Iya Bu Sarah, Ustazah Risma, terima kasih ya. Aku mau nanya konsep yang tadi Bu Sarah, yang Bu Sarah bilang menjual dengan harga murah. Tadi ayat berapa ya? 174, menjual kitab dengan harga murah. Aku start video kali ya, biar sopan. Gimana sih? Assalamualaikum. Oh ya lupa. Ini Bu Sarah, ini kan sekarang yang saya suka memperhatikan diskusi tentang bank ya Bu ya. Bank itu riba, terus ada bank syariah.
Tapi kan sebenarnya kita tidak bisa ya saya sendiri menggunakan produknya gitu ya Bu ya. Jadi gimana sih Bu? Apakah itu termasuk bagian dari kita menggunakan ini apa? Kan ada yang bilang itu apa ya pokoknya sampai sedetail bagaimana gitu ya. Saya sampai pusing gitu loh baca ininya. Jadi kita gimana menyikapinya aja deh Bu gitu. Saya ingin dapat pendapat. Ya banyak sih udah banyak pendapat yang iya, yang begini, yang begitu. Nah, tapi ingin dari Bu Sarah gimana gitu untuk apa kita menyikapinya karena kan kita perlu juga ya kadang walau ya mohon maaf ya Bu ya, tapi kan kadang kita juga apa produk-produknya kan ada yang harus kita pakai gitu karena ya untuk untuk apa namanya untuk efisiensi apalagi saya kan pelaku UMKM gitu kan gimana Bu gitu untuk ininya apa mengantisipasinya lah Bu gitu supaya kita lebih tenang gitu. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Itanya. Alhamdulillah ya. Bu Sofi sehat ya, sudah lama nih kita nggak ketemu. Iya nih kangen. Alhamdulillah bisa ketemu. Ya. Ya, jadi tentang bank ya tadi ya. Jadi kalau bank dengan riba ya Bu ya, konsep ribanya ya. Jadi apa namanya? Kalau riba itu memang ada di dalam ayat yang lain sebenarnya ya. Iya. Khusus tentang riba. Jadi ada dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan ya datang suatu zaman di mana zaman itu semua orang terpapar riba gitu. Semua orang itu akan terpapar riba gitu ya, meskipun hanya sekedar debunya gitu. Apa namanya? Saya nih salah satu. Sekarang kita ngalamin gitu. Sekarang kita ngalamin ya, di mana kita menggunakan sistem apa namanya gaji segala macam itu juga kan menggunakan bank-bank yang nggak semuanya bank syariah gitu kan, meskipun itu kajian itu terus ya di BI sendiri wacana apa namanya bank syariah itu kan sudah berapa tahun yang lalu dan alhamdulillah sekarang muncul bank-bank syariah kan ya BSM gitu kan ya, meskipun kemudian di merger kemarin ya, kemudian lahir ada BNI Syariah, itu adalah upaya umat Islam untuk memberikan apa ya perlindungan ya kepada umat Islam yang mau memilih bank syariah, meskipun itu tadi ya karena sudah tersistem gitu kan, tidak bisa benar-benar pure gitu kan, misalnya apa namanya bersih semuanya ya, tapi paling tidak pengelolaan dari bank syariah itu memang diusahakan gitu kan untuk bisa memfasilitasi atau melayani ya konsumen muslim ya umat Islam yang menginginkan syariah gitu ya kan, tapi kan tetap dia masih ada bank syariah, ada bank konvensionalnya juga gitu, dan itu kan bercampur gitu kan dari situ. Tapi kita bagaimana sikap kita sebagai pengguna ya, mungkin kita tidak ahli dalam perbankan ya, sehingga kita belum bisa membuat bank sendiri gitu ya misalnya. Ya kita sebagai pengguna, sebagai konsumen ya, kita bisa memilih gitu kan ya, memilih kalau misalnya kalau gaji bagi misalnya kalau orang yang PNS gajinya kalau nggak BNI gitu kan, BRI gitu kan, dan itu kan konvensional ya. Ya kan kita nggak bisa memilih kalau kayak gitu ya udah jadikan bank-bank yang tadi itu ya hanya seperlunya ya, cuma buat saluran gaji ya, habis bukan untuk menabung gitu. Tapi jadi yang untuk menabung itu kita pilih yang bank syariah gitu. Sebagai upaya kita ya, bahwa kita sudah memilih yang bank syariah gitu. Ya, kita memilih kan sekarang alhamdulillah ada bank muamalat ya, ada BSI yang paling tidak gitu kan, ada upaya kita untuk memilih bank syariah gitu.
ya. Sementara bank-bank yang tadi gitu kan itu hanya untuk mempermudah kita, itu aja tadi ya. Misalnya kalau orang yang jualan, misalnya Bu Sofi jualan UMKM, kan biasanya maunya bank yang konvensional, mereka banyaknya ya. Saya bisanya transfernya ke bank ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kita fasilitasi gitu kan. Hanya sebagai alat untuk memudahkan transfer aja. Tapi muaranya nanti gitu kan, sumur utamanya kita pilih yang bank syariah gitu. Gitu mungkin Bu Sofi ya. Jadi karena kondisi kita memang tadi ya, kata Rasulullah, kita nggak bisa, kita mungkin udah pada zamannya yang kita terpapar riba semua gitu. Ya, gaji kita harus pakai bank konvensional, kita nggak bisa milih gitu kan. Dari kantor begitu ya udah kita terima. Cuma kita tidak menjadikan bank-bank konvensional itu sebagai tabungan kita gitu ya. Sebagai, ya karena terpaksa gitu ya, terpaksa ya. Tapi kalau misalnya kita masih bisa memilih, kita apalagi kalau misalnya kita sudah menjadi partai besar gitu ya, yang dibutuhkan gitu kan. Kalau misalnya UMKM-nya udah besar, kemudian dibutuhkan gitu kan, mau nggak mau kita bisa tuh ya memaksa orang untuk pakai bank syariah gitu ya. Nah, kalau kita masih kecil-kecil kan, kita masih menarik gitu ya, menarik. Tapi kalau sudah banyak nih, kita customer kita udah banyak dan dia udah butuh kita, udah bergantung sama kita gitu kan. Ya, kita bisa tuh ya, kita pakai bank syariah. Jadi biar aja mereka yang ngikutin kita kan gitu ya. Jadi biar aja mereka yang jadi punya bank syariah juga gitu. Nah, itu kan dakwah juga ya, seperti itu, Masya Allah. Ya, kita dakwah kan bisa dari segala macam ya, dari ekonomi ya, dari kita dagang bisa berdakwah ya. Kalau kemarin ada pemain bola itu yang Muhammad Salah itu ya berdakwah dengan bolanya gitu ya, Masya Allah gitu ya. Dia jadi pemain dunia gitu kan, jadi banyak fansnya gitu kan, bahkan sampai fans-fansnya itu rela masuk Islam ya, karena melihat Muhammad Salah sebagai pemain bola ya, yang baik, yang sopan, yang segala macam gitu, Masya Allah gitu ya. Hanya dari pemain bola dia bisa mendakwahkan Islam ya. Begitu juga kita ya, jadi UMKM gitu kan, dengan berdagang kita bisa mendakwahkan Islam. Ini loh, Islam berdagang tuh seperti ini ya. Islam menjadi pengusaha tuh seperti ini gitu. Mungkin begitu ya Bu Sofi ya. Jadi memang karena kondisi pada saat ini kita dihadapkan pilihan yang kita nggak bisa gitu. Misalnya orang nggak mau pakai bank sama sekali, ya mungkin agak susah gitu kan ya. Karena memang kita sekarang apa-apa gitu kan harus dengan bank ya. Tapi ya itu tadi, kita hanya untuk transfer, memudahkan transfer ya. Kemudian nanti tapi tabungan kita, pundi-pundi utama kita itu kita letakkan di bank-bank syariah ya, bank muamalat, bank yang lain yang syariah gitu. Mungkin begitu ya Bu Sofi ya. Iya, Bu Sarah, minta komen dong. Teman aku kan anaknya ini kan saya punya anak udah ada satu yang udah lulus ya. Salah satu temannya tuh dapat pilihan, jadi bekerja di bekerja di bank, atau dia ya pilihannya dia terus dia tidak di salah satu bank, dia udah terima, tapi terus dia lagi nunggu yang satunya lagi gitu. Tapi emang kalau yang di bank itu sangat menarik ya. Termasuk kalau kita sebagai bekerja juga ini juga ya Bu, harus kalau ada pilihan lain mendingan dipilih gitu ya. Soalnya kan diskusinya saya waktu itu ini juga sih panjang gitu. Saya bilang ya bagus itu untuk mencari tempat yang lain, tapi dia bilang tapi benar ya kalau kerja di bank itu ininya lebih paling istilahnya istilahnya renominasinya paling bagus gitu, termasuk dapat untuk sekolah lagi itu bla 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 gitu deh Bu. Aku minta komen dari Bu Sarah aja deh. Iya.
Ya, jadi ya kita pilih bank syariah ya, bank syariah yang kita bisa bekerja dan ikut niatnya ikut terus mendakwahkan juga bank syariah tersebut ya, agar semakin berkembang gitu kan. Karena Bank Muamalah juga bagus kok gitu kan, maksudnya untuk itu ya tadi karyawannya dan segala macam gitu. Tapi mungkin tidak sebanyak yang konvensional mungkin ya. Tapi kan kita mencari tadi ya keberkahannya. Ya. Ya. Kita pilih kalau memang mau kerja di bank ya bank syariah yang kita pilih gitu. Iya. Yang kita pilih bukan bank yang konvensional gitu. Iya. Gitu Sofi. Bu Sarah terima kasih komen dan responnya. Terus ada Umu Konita terima kasih juga kesempatan ini. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama Bu Sofi, semoga sehat selalu. Sama-sama Bunda Sofi, Masya Allah ya. Ini Bunda jalan apa Bun? Jualan makanan dekat rumah. Ada dekat rumah. Iya boleh buat teman-teman yang mau ini order makanan boleh ke Bunda Sofi. Ya, terima kasih. Bunda sudah gabung grup kajian belum ya Bun? Kayaknya ini saya linknya dapat dari grup yang sudah. Oh, sudah ya, yang KKM itu kan? Kajian ya. Itu ya Bu Sarah? Ya sudah ada. Baik Bunda. Baik, alhamdulillah ya. Berarti memaksimalkan usaha ya Mia, jika kita bisa menghindari itu. Jadi memaksimalkan usaha kita ya untuk tidak masuk atau tidak ini ya ke bank konvensional semaksimal mungkin. Mungkin jika tidak benar-benar tidak bisa dihindari ya pakai secukupnya saja gitu ya. Iya. Baik, tafadhol bagi yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi. Ada Devida, Edina, Devutri, Denada, Delisa, Nazura, Bundania, Kanita. Baik, ada. Jika tidak ada, mungkin dilanjut ke agenda lain. Baik, sekedar informasi ya, insya Allah untuk angkatan 8 untuk yang tahfiz alhamdulillah sudah berakhir. Insya Allah nanti menyusul ya di share untuk pembukaan santri baru angkatan ke-10 ya semester 2 berarti insya Allah untuk tahun 2002 ini menyusul ya Mia di grup ya. Untuk selanjutnya insya Allah komunitas tidak ada. Dan insya Allah nanti ada launching program baru, ada Murojaah Jama'i, itu khusus untuk santri tahfiz ya, pengganti ujian. Jadi insya Allah untuk semester ke depan tidak ada ujian ya di RQ. Jadi boleh ziyadah terus, penggantinya nanti kita Murojaah Jama'i, bulannya sekitar 1 bulan 1 kali kita Murojaah Jama'i. Jadi setiap orang nanti 1 juz dibagi ke berapa orang gitu ya. Jadi insya Allah itu lebih memudahkan. Gitu. Nanti bulan depannya diganti lagi. Baik, mungkin itu ya selingan informasinya untuk pekan ini. Untuk komunitas semester depan kebijakannya kita hapus ya karena kurang efektif. Jadi diganti ke program baru Murojaah Jama'i. Insya Allah semoga di semester depan kita lebih semangat lagi, lebih istiqomah lagi ya. Jadi bagi yang sudah terdaftar pun ingin melanjutkan isi link kembali ya, mengisi link kembali. Baik, mungkin ditutup ya Mia jika tidak ada yang bertanya lagi. Ayu mau tanya atau mau menambahkan? Siapa Mi? Cukup Ustazah. Ya. Oh Ayu, ya. Boleh Ayudina. Cukup Ustazah. Ya, cukup pakai. Akan baru pencet. Iya. Oh, pencet baik Kak. Baik.